Bab 943. Tetua Skylar. Dimensi kehampaan. Ini adalah tempat yang sangat misterius. Tempat ini hanya pendahulu yang pernah masuk dan bahkan keluar hidup-hidup. Terhadap tempat ini, Master Alam Semesta 5 Dimensi penasaran sekaligus takut. Pada hari ini, Mario Yuan dan Derino Yuan datang ke dimensi kehampaan. Mereka tidak masuk, tetapi berada di pintu masuk dimensi kehampaan. Mario Yuan dengan hormat membungkuk kepada dimensi kehampaan, salam kepada Tetua Skylar. Pada saat ini, seorang tetua muncul di pintu masuk. Punggung tetua itu tampak agak berat, rambutnya tergerai, dia terlihat sangat tua. Namun, Mario Yuan berdua tidak berani menunjukkan harga dirinya di depan tetua ini. Tetua penjaga makam dimensi kehampaan. Di alam semesta 5 dimensi, ada 3 tempat di mana 6Y Master besar pun merasa kagum. Dimensi kehampaan ini adalah salah satunya. Tetua Skylar melirik Mario Yuan berdua, ada apa? Mario Yuan memberi hormat, ingin ambil peti mati. Tetua Skylar berkata dengan ringan, klan pemakan roh menyimpan 6 peti mati di sini, mau ambil berapa? Mario Yuan berkata dengan suara yang dalam, 3. Tetua Skylar mengangguk, berbalik dan pergi. Mario Yuan melirik tetua itu, dan berkata dengan ringan, paman kedua, apa tingkatan tetua Skylar ini? Derino Yuan berkata dengan suara yang dalam, tidak bisa diduga. Mario Yuan berkata dengan suara yang dalam, konon hanya pendahulu yang pernah masuk saat itu, tidak tahu di dalamnya ada apa. Derino Yuan berkata, leluhur klan pemakan roh pernah berperang melawan tetua Skylar ini. Mario Yuan bertanya, apa hasilnya? Derino Yuan menggelengkan kepalanya, tidak tahu hasilnya. Namun, ada satu hal yang harus dikatakan, di zaman itu, satu-satunya yang bisa menekan tetua Skylar adalah pendahulu. Pendahulu. Mario Yuan mengangguk, jika pendahulu tidak menghilang, alam semesta 5 dimensi mungkin masih damai. Saat itu, klan-klan besar dan tanah terlarang ini semuanya memilih untuk tidak aktif dan tidak berani keluar untuk mengembara. Bahkan beberapa saat setelah pendahulu menghilang, mereka juga tidak berani keluar. Termasuk klan pemakan roh. Pada saat ini, tetua Skylar muncul di depan mereka berdua lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, 3 peti mati muncul di depan Derino Yuan mereka bertiga. Mario Yuan dengan cepat memberi hormat, terima kasih. Tetua Skylar memandang Mario Yuan, tidak berbicara. Mario Yuan segera mengeluarkan sebuah botol hitam dan memberikannya kepada tetua Skylar. Di dalam botol itu terdapat 1.000.000 tubuh jiwa. Tetua Skylar menyimpan botolnya, berbalik dan pergi. Dia berjalan sangat lambat dan terlihat lemah. Mario Yuan buru-buru menyimpan ketiga peti mati itu, lalu berbalik dan pergi bersama Derino Yuan. Sekte Abjad Kuno. Setelah Mile dan Lin Siye kembali ke Sekte Abjad Kuno, Mile kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan sebuah buku kuno. Itu adalah buku kuno Jimat Langit Bumi yang diberikan oleh Master Lady. Jimat Langit Bumi. Jimat di atas jimat 7 warna. Jika dia bisa menggambar jimat semacam ini, dia bisa melawan Master seperti Lin Siye secara langsung dengan jimat semacam ini. Tidak tahu apakah bisa memang atau tidak, tapi bisa bertarung. Dan sekarang, jika duel, dia tetap tidak bisa mengalahkan Lin Siye. Mile membuka buku kuno. Setelah membacanya beberapa saat, Mile mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia menemukan kondisi gambar jimat langit bumi benar-benar sangat rumit. Untuk menggambar jimat langit bumi ini, bahkan aura chaos pun tidak memenuhi syarat. Selain itu, ada beberapa materi, dia tidak pernah mendengarnya. Sulit. Wajah Mile menjadi gelap, menyempurnakan jimat langit bumi ini,
sulitnya bukan main. Salah. Seolah memikirkan sesuatu, mata Miley berbinar, dia hampir melupakan Lily. Energi spiritual lebih baik dari aura chaos, meskipun dia tidak memilikinya, tetapi Lily punya. Energi spiritual dari pemurnian pil Lily pasti mampu menggambar jimat langit bumi ini. Namun, materi inilah yang menjadi masalah besar. Setelah Miley memikirkannya, dia meninggalkan ruangan dan mencari Gilton Sen. Miley mengeluarkan jimat langit bumi dan menyerahkannya kepada Gilton Sen. Tetua Sen, lihatlah. Gilton Sen melirik Miley, lalu mengambil jimat langit bumi. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah. Tetua Sen menatap Miley dan berkata dengan suara bergetar, jimat langit bumi. Miley mengangguk. Master yang memberikannya kepadaku. Dia bilang dulu pendahulu yang membentuknya. Saat itu, hanya guru leluhur dan pendahulu yang bisa membuatnya. Tetua Sen berkata dengan suara dalam, syarat untuk menggambar jimat ini sangat sulit. Ada 2 bahan di dalamnya, bahkan sekte kuno abjad aku tidak memilikinya. Miley bertanya dengan cepat, 2 jenis yang mana? Tetua Sen berkata, batu langit berbintang, kayu phoenix. Miley bertanya, bagaimana dengan sisanya? Tetua Sen berkata, sekte abjad kuno punya sisanya, tetapi tidak banyak. Saat berbicara, dia melihat ke arah Miley. Hal yang paling sulit adalah energi misteri. Jimat ini membutuhkan energi misteri yang sangat kuat, bahkan aura chaos juga tidak bisa. Tetapi di dunia ini, aku tidak dapat mencari energi misteri yang lebih tinggi dari aura chaos. Miley tersenyum dan berkata, aku punya energi misteri. Yang aku kurang sekarang adalah bahan semacam ini. Tetua Sen berkata dengan heran, kamu punya energi misteri. Miley mengangguk, energi misteri ada, tapi tidak ada bahan. Setelah hening sejenak, Tetua Sen berkata, aku akan mencari cara untuk menangani bahannya. Miley memandang Tetua Sen. Tetua Sen berkata, kamu ikut aku pergi ke kota dosa, mungkin di sana ada yang kita butuhkan. Kota dosa. Miley bertanya, tempat apa itu? Tetua Sen berkata, ini adalah tempat yang kacau, di mana kebaikan dan kejahatan bercampur, dan ada semua jenis agama dan sekolah. Namun, ini juga merupakan surga perdagangan, karena di sana, kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan. Miley berkata dengan suara dalam, baik, ayo pergi ke kota dosa. Belum terlambat, pergi sekarang. Tetua Sen mengangguk. Segera, keduanya meninggalkan sekte abjad kuno dan pergi ke kota dosa. Kota dosa. Ini adalah tempat khusus. Di sini, bukan milik kekuatan apapun, tetapi di tempat ini, seperti yang dikatakan Tetua Sen, baik dan jahat bercampur, ada berbagai macam orang. Patut disebutkan, kota dosa ini bisa dikatakan paling makmur dari semua ibu kota di alam semesta 5 dimensi. Karena di sini bebas. Setelah Miley dan Tetua Sen memasuki kota dosa, Miley melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan harus dikatakan, kota dosa ini benar-benar ramai, seluruh kota ramai. Miley tiba-tiba berkata, Tetua Sen, siapa yang bertanggung jawab atas kota dosa ini? Tetua Sen berkata, penguasa kota dosa, Kristianmu, kemakmuran kota dosa saat ini tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keluargamu mereka, terutama putri Kristianmu, Soniamu, adalah bakat bisnis yang langka. Dia mendirikan komersial Victoria terbesar di alam semesta 5 dimensi, dan kami kesini untuk meminta bantuannya kali ini. Miley mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Tetua Sen dan Miley. Pria itu hormat kepada Miley, Ketua Sekte Sen, Master Dewa Ye. Nona persilakan. Nona.
Miley memandangi Tetua Sen. Tetua Sen tersenyum dan berkata, pasti dia. Saat berbicara, dia menatap pria di depannya dan berkata, bawa jalan. Pria itu memberi hormat lagi, dan berkata, kalian berdua ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping. Tetua Sen dan Miley mengikuti. Setelah beberapa saat, pria itu datang bersama Miley dan Gilton Sen. Sesampainya di taman yang dikendalikan, tepat setelah memasuki taman, seorang wanita berjalan ke arahnya. Wanita itu tidak mengenakan pakaian wanita, melainkan pakaian pria. Berdandan sebagai seorang pria. Wanita ini adalah Sonia Mu, nona pertama kota Dosa. Sonia Mu berjalan di depan Miley dan Gilton Sen. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Ketua Sekte Sen, Master Dewa Ye, selamat datang ke kota Dosa. Aku seharusnya menyambut secara pribadi. Namun, identitas aku istimewa. Jika aku pergi menyambut secara pribadi, itu akan sangat mencolok. Aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah saat kalian berdua tiba. Oleh karena itu, aku hanya dapat mengutus bawahan untuk menyambut kalian. Mohon maaf jika ada yang lalai. Tetua Sen tersenyum dan berkata, ini masalah sepele. Nona Mu, sejujurnya, aku datang ingin meminta sesuatu. Sonia Mu berkata, apa ada yang ingin kalian beli? Tetua Sen sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Sonia Mu tersenyum dan berkata, dengan identitas dan kekuatan kalian, jika yang bisa aku bantu, takutnya hanya bisa menjual sesuatu pada kalian. Tetua Sen tersenyum dan berkata, Nona Mu sangat cerdas. Kedatangan kali ini, benar-benar ingin membeli dua macam barang. Sonia Mu berkata, apa itu? Tetua Sen berkata, batu langit berbintang, kayu phoenix. Mendengar ini, Sonia Mu langsung mengernyit. Tetua Sen bertanya, kenapa? Sonia Mu berkata dengan suara dalam, kedua ini adalah benda ilahi yang legendaris, terutama kayu phoenix ini. Tetua Sen harusnya tahu yang namanya kayu phoenix adalah pohon suci tempat burung phoenix dulu hidup. Kekuatan pembakaran phoenix sangat kuat, dan pohon dewa biasa tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Jadi, kayu dewa phoenix jenis ini yang tertinggal bisa dikatakan sangat sedikit. Gilton Sen mengangguk, aku tahu, itu sebabnya aku datang meminta bantuan Nona Mu. Setelah Sonia Mu terdiam sesaat, dia membentangkan telapak tangannya. Ada sebuah kotak di telapak tangannya. Dia menyerahkan kotak itu kepada Tetua Sen. Kalian dua, lihat benda ini dulu. Tetua Sen membukanya. Di dalam kotak itu ada batu seukuran telapak tangan. Batu itu jernih, menyilaukan seperti bintang, sangat indah. Batu langit berbintang. Gilton Sen memandang Sonia Mu, Nona Mu, tolong ajukan harganya. Sonia Mu tersenyum dan berkata, benda ini memadatkan kekuatan bintang yang sangat murni dan sangat berguna, jadi tidak dijual. Tapi, bicara sampai di sini, dia memandang Miley, karena Master Dewa Ye menginginkannya, keluargamu aku bersedia memberi dan tidak menjualnya. Jadi aku akan memberikannya kepada Master Dewa Ye secara gratis, anggap menjalin hubungan yang baik. Mendengar ini, Gilton Sen tiba-tiba mengerti. Sonia Mu ini ingin Miley berutang budi pada keluargamu. Apa yang diinginkan pihak lawan bukanlah hutang budi dari Sekte Abjad Kuno, tetapi hutang budi dari Miley. Tampak jelas, Miley memiliki status pribadi yang lebih tinggi daripada Sekte Abjad Kuno. Tapi itu normal, lagi pula, Miley adalah guru leluhur junior dari Sekte Abjad Kuno. Apalagi di belakang Miley ada Kaisar Wanita Shuro. Jika Miley bersedia berutang bantuan ini, bagi keluargamu, itu akan menjadi keuntungan darah yang nyata. Miley memandang Sonia Mu dan berkata sambil tersenyum, Nona Mu, mengapa kamu tidak menawarkan harga?
Sonia Mu tersenyum dan berkata, keluargamu aku tidak kekurangan uang. Mile terdiam sesaat, lalu berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan batu langit berbintang. Tidak ada pilihan lain, dia tidak bisa menolak. Karena dia sekarang sangat kekurangan batu langit berbintang ini, dia ingin menggambar jimat langit bumi ini saat dia menyerang klan pemakan roh di 3 hari kemudian. Melihat Mile menerimanya, sudut mulut Sonia Mu sedikit terangkat. Master Dewa Ye, terhadap kayu Dewa Phoenix, aku tidak punya, tapi aku tahu di mana ada, dan aku bersedia membawa kamu pergi. Tentu saja, aku tidak bisa menjamin apakah bisa mendapatkannya atau tidak, maafkan aku. Mile mengangguk, Nona Mu pimpin jalan. Sonia Mu mengangguk, ikuti aku. Setelah berbicara, dia meninggalkan halaman kecil bersama Mile dan Gilton Sen. Bersambung.